Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang bab 4 ya, atau KD4, suhu dan perubahannya. Tapi sebelum kita mulai belajar, yuk sama-sama kita baca doa, kita baca bismillah dan doa sebelum belajar. Yuk sama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, langsung aja ya untuk mempersingkat waktu. Nah, kamu bisa lihat ini di buku paket IPA halaman 134 ya, mulai dari 134 tentang suhu dan perubahannya. Nah, pada suhu berapa air mendidih, pada suhu berapa air membeku, dan pada suhu berapa dikatakan orang mengalami sakit demam. Nah, itu kan yang selalu kita bicarakan kan, kalau misalnya lagi melihat kejadian atau melihat sesuatu yang saat dirasakan panas, ada yang panas, ada yang dingin, misalnya pada sebuah benda. Tapi kalau misalnya pada manusia, kan kalau demam itu pasti yang dipegang itu bagian-bagian yang mudah diidentifikasi panas atau dinginnya, yaitu biasanya di dahi ya. Nah, itu namanya suhu. Ya, jadi kalau secara pengertian, suhu itu adalah besaran. Nah, masih ingat besaran pokok yang ada 7 itu? Yang panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, jumlah zat, intensitas cahaya. Ada 7 ya. Nah, salah satu besaran itu adalah suhu. Jadi suhu itu suatu besaran yang digunakan untuk mengukur panas atau dinginnya suatu benda atau manusia dan hewan, itu juga bisa diukur suhunya. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur suhu itu disebut dengan termometer. Termometer ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu, baik suhu tubuh maupun suhu benda ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari termometer. Ada termometer alkohol dan ada termometer air raksa. Apa sih itu? Nah, kamu bisa lihat lagi di buku paket kamu. Ada termometer zat cair ya. Ini jadi keduanya ini yang tadi Ibu sebutkan tadi, ini keduanya ini adalah termometer zat cair. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada zat cairnya. Kalau termometer alkohol berarti di dalamnya ada zat cair berupa alkohol. Nah, sedangkan termometer air raksa di dalamnya ada zat cair berupa raksa. Raksa itu sejenis unsur logam, namanya Hg ya, H besar, G kecil. Nah, itu adalah raksa ya, salah satu unsur logam. Satu-satunya unsur logam yang bentuknya cair hanya air raksa. Sisanya adalah bentuknya padat ya, seperti aluminium, besi dan lain-lain. Itu adalah unsur logam yang bentuknya padat. Kecuali ini, air raksa itu logam tapi cair. Nah, kan logam itu salah satu ciri-cirinya dia mudah menghantarkan panas. Nah, makanya air raksa ini digunakan untuk termometer, sehingga bisa menjadi indikator untuk panas atau dinginnya suatu benda ya. Makanya harus pakai air raksa. Termometer zat cair secara umum benda-benda di alam akan memuai ya. Jadi memuai itu berarti bertambah panjang atau bertambah lebar jika suhunya naik. Nah, kenyataan ini dimanfaatkan untuk membuat termometer zat cair. Biar tahu nih pemuaiannya berapa sih suhunya. Nah, itu pakai termometer zat cair. Nah, cairan terletak pada tabung kapiler dari kaca yang memiliki penyimpan. Ini namanya reservoir atau labu ya. Dalamnya ada zat cairnya, di dalamnya ada zat cair air raksa ya. Ini reservoir, ini saat suhu meningkat maka permukaan zat cairnya akan naik. Nah, lihat dong. Jadi merah-merah ini naik sesuai dengan suhu benda atau suhu tubuh yang didekatinya ya. Nah, ini pipanya. Ya, ini pipa kapiler sebagai tempat meletakkan zat cair air raksa ini. Nah, zat cair ini digunakan umumnya pakai raksa atau alkohol jenis tertentu. Ada keistimewaannya loh air raksa. Pertama, warnanya mengkilat. Ya, jadi lebih mudah dilihat, cepat bereaksi terhadap perubahan suhu karena dia mengandung unsur logam. Jadi dia cepat menghantarkan panas sehingga bisa dilihat indikator panas atau dinginnya. Selain itu, air raksa membeku pada suhu rendah, yaitu minus 38 derajat Celcius, tapi bisa mendidih pada suhu tinggi, misalnya lebih dari 350 derajat Celcius. Nah, sehingga dapat mengukur suhu dalam rentang suhu yang lebar, tapi sangat beracun ya. Keuntungannya ini, tapi
minusnya atau kekurangannya, air raksa ini beracun. Jadi sangat berbahaya bagi tubuh, jadi seperti radiasi gitu. Kalau misalnya sampai tertelan, apalagi terkena kulit aja nih, itu bisa mengakibatkan kulitnya jadi gatal-gatal dan lain-lain, apalagi sampai tertelan, terhirup. Nah, itu sangat-sangat berbahaya bagi tubuh, bisa menyebabkan penyakit kanker. Sehingga berbahaya jika termometer pecah. Kelemahannya itu ya. Nah, biasanya untuk mengisi termometer dikasih warna, ya, biar bisa lebih mudah lagi dilihatnya, warna biru atau warna merah. Nah, kalau alkohol yang digunakan biasanya alkohol toluen, ada namanya alkohol namanya toluen ya. Nah, itu rentang suhunya dari minus 90 derajat sampai 100 derajat Celcius. Ada juga yang dalamnya pakai etil alkohol, rentangnya minus 110 sampai dengan 100 derajat Celcius. Kalau minus berarti udah di bawahnya 0. Berarti sangat-sangat dingin ya. Nah, itu termometer zat cair ya. Ada termometer laboratorium. Ini biasanya digunakan untuk mengukur cairan atau larutan untuk apa ya? Untuk bahan percobaan ya. Bentuknya panjangnya dengan skala minus 10. Kalau ini dari minus 10 sampai 110 derajat Celcius. Ini biasanya pakai air raksa juga, tapi pakai alkohol juga bisa ya. Lalu ada termometer suhu badan. Nah, ini yang sering kita gunakan sehari-hari ya. Sama, termometer suhu badan itu ada yang pakai termometer zat cair, ada juga yang termometer digital ya. Tapi kalau sekarang kebanyakan termometer digital. Karena kalau misalnya pakai ini kita nunggunya agak lama dan tidak terlalu akurat angkanya. Kan kalau pakai koma berarti tidak akurat secara detail ya. Tapi kalau pakai termometer digital itu biasanya langsung ada angkanya. Kalau misalnya sudah berhenti berarti suhunya adalah itu suhu badan kita. Ada yang punya di rumah? Boleh dicoba ya. Ada termometer bimetal namanya ya. Termometer bimetal ini adalah termometer untuk logam biasanya ya. Untuk melihat pemuaian logam. Karena logam yang satu memuai lebih panjang dibanding yang lain. Jadi dimanfaatkan untuk membuat termometer. Ada juga termometer kristal cair. Yang warnanya bisa berubah jika suhunya berubah juga ya. Lucu ya ini ya. Jadi warnanya sesuai dengan suhunya. Biasanya untuk mengukur suhu tubuh bisa suhu akuarium dan sebagainya. Nah, itu adalah macam-macam jenis termometer. Ini termometer zat cair. Nah, perbedaannya yang tadi alkohol sama air raksa, kalau alkohol tidak diberi warna agar dapat dibaca, tapi kalau air raksa tidak perlu diberi warna karena sudah mengkilap. Alkohol titik bakunya minus 114,6 ini derajat ya, derajat Celcius. Titik bakunya kalau air raksa minus 40 derajat Celcius. Ini titik didih alkohol, ini titik didih air raksa. Alkohol itu gampang didapatnya ya, karena banyak yang jual juga. Kalau air raksa itu agak susah, karena apa? Itu bahan-bahan yang beracun, jadi agak susah didapatkan. Alkohol harganya murah dan terjangkau. Kalau misalnya air raksa, itu harganya agak mahal seperti Ibu bilang tadi karena dia sangat-sangat berbahaya dan beracun, jadi harganya dimahalin biar tidak disalahgunakan. Alkohol itu bukan zat beracun, air raksa tentu aja zat beracun karena dia unsur logam. Nah, ini yang biasa digunakan ya. Kalau sakit biasanya naruhnya untuk biar akurat taruhnya di mulut atau bisa juga di telinga atau bisa juga di ketiak. Nah, bisa juga di dubur ya. Karena apa? Itu adalah titik-titik tubuh kamu yang paling panas ya, jadi bisa diukur di situ. Termometer bimetal, nah ini untuk mengukur apa ini ya? Oh, ini untuk mengukur adonan misalnya ya. Termometer Sticks Bellani. Sticks Bellani itu maksimum minimum ya untuk mengetahui misalnya di suatu tempat maksimalnya berapa sih yang pernah ada di tempat itu suhunya dan minimalnya berapa sih yang pernah ada di tempat itu. Nah, itu namanya termometer Sticks Bellani atau termometer maksimum minimum. Lalu ada termometer dinding atau termometer ruangan. Ini biasanya digunakan di dalam ruangan. Nah, lihat tidak? Biasanya ada di mana ya? Di tempat-tempat yang tempatnya dingin. Di villa atau di tempat-tempat penginapan. Nah, itu biasanya ada ya. Ini taruhnya di dinding aja. Jadi dia bisa mengukur suhu udara atau suhu iklim di tempat itu. Itu namanya termometer dinding. Nah, lanjut. Nah, ini namanya skala termometer. Nah, dalam skala termometer terdiri atau terbagi menjadi 4 skala. Yang pertama termometer skala Celcius,
skala Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Tapi kalau dalam satuan SI, satuan dari suhu yaitu Kelvin. Kalau dalam satuan SI. Tapi secara skala secara umum itu ada 4 sebenarnya ya. Celcius, Fahrenheit, Reaumur, Kelvin. Jangan lupa ini dihafalkan ya. Nah, setiap skala itu ada titik tetap bawah dan titik tetap atas. Apa maksudnya? Maksudnya kalau titik tetap bawah berarti pada saat sudah mencapai titik tetap bawah berarti dia sudah dingin ya atau sudah membeku, sudah mencapai titik beku. Nah, tapi kalau sudah mencapai titik tetap atas, ini yang 100 derajat Celcius, pada Celcius ini. Nah, ini adalah titik tetap atas. Titik tetap atas pada termometer Celcius itu 100 derajat Celcius. Berarti ini adalah titik didihnya. Ingetin aja, yang di bawah titik beku, berarti kalau sudah mencapai suhu ini, skala ini, berarti dia udah membeku. Nah, kalau titik tetap atas, berarti titik didih, di mana kalau sudah mencapai skala ini, angka ini, berarti sudah mendidih dengan menggunakan skala termometer, tergantung dengan skalanya. Kalau Celcius, titik tetap bawahnya 0 derajat. Berarti kalau udah 0 derajat, kalau pakai termometer Celcius, berarti dia menentukan atau menunjukkan kalau benda itu sudah beku. Kalau pada 100 derajat Celcius, berarti pada benda itu sudah mendidih. Begitu juga pada Fahrenheit, Reaumur, Kelvin. Fahrenheit, titik bekunya 32 derajat Fahrenheit, titik didihnya 212 derajat Fahrenheit, 212 derajat Fahrenheit. Berarti kalau pada Fahrenheit baru bisa mendidih di suhu 212 derajat. Kalau kamu pakai termometer Fahrenheit. Nah, kalau termometer Reaumur, titik bekunya sama seperti Celcius, yaitu 0 derajat. Tapi Reaumur ya. Nah, titik didihnya, kalau di Reaumur, kalau sudah 80 derajat, dia sudah mendidih. Kalau pakai termometer Reaumur. Kalau mengukurnya pakai ini ya. Nah, pada Kelvin, nah ini lebih tinggi ya. Kalau pada Kelvin, ini 273 Kelvin itu baru membeku. Dan kalau sudah mencapai 373 Kelvin, nah ini namanya titik didihnya. Nah, ini ada skalanya itu tentukannya yang intervalnya ya atau selisihnya dari titik tetap bawah ke titik tetap atas. Pada Celcius skalanya 100 karena kan ini selisihnya 100 ya, dari 0 ke 100 berarti selisihnya 100. Ada Fahrenheit itu skalanya 180. Sedangkan pada Reaumur skalanya 80, pada Kelvin skalanya 100. Lihat aja selisihnya ya. Nah, ini adalah konversi suhu. Nah, untuk konversi suhu, kita bisa lihat dari Celcius, ini bisa kita konversi. Ya, konversi itu berarti perubahan suhu. Misalnya dari Celcius kita mau ubah ke Fahrenheit, atau dari Celcius kita mau ubah ke Reaumur, atau dari Celcius kita ubah ke Kelvin, atau sebaliknya dari Fahrenheit ke Celcius, Reaumur, Kelvin, atau dari Reaumur ke Celcius, Fahrenheit, Kelvin, atau dari Kelvin ke Celcius, Fahrenheit, Reaumur. Nah, itu namanya konversi. Nah, masing-masing konversi ini ada rumusnya. Yang pertama dari Celcius, kita bisa ubah ke Reaumur. R itu kita singkat, Reaumur kita singkat jadi R ya. Fahrenheit kita singkat jadi F. Dan Kelvin kita singkat jadi K. Pada Reaumur, pada Celcius, dari Celcius kalau misalnya mau kita ubah ke Reaumur, maka rumusnya ini. Nah, kan yang mau kita cari derajat Reaumurnya ya. Berarti untuk mencari derajat Reaumur, rumusnya adalah 4/5 dikali suhu Celcius yang sudah diketahuinya. Nah, kenapa 4/5? Konsepnya seperti ini. Lihat, dari Celcius ke Reaumur. Mana ini Celcius ya? Ini Reaumur. Nah, Celcius itu kan skalanya 100, sedangkan Reaumur skalanya 80. Karena yang ditanya Reaumur, jadi yang di atas adalah Reaumur dulu. 4. Kenapa 4? Ini harusnya 80. Bentar ya. Nah, ini harusnya kan 80 per 100. Dari mana 100-nya? Dari sini. Ini adalah skala Reaumur. Ini adalah rentang skala Celcius. Nah, kalau disederhanakan, berarti kan sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 20 ya, sama-sama dibagi 20, ini 4, 100 dibagi 20, 5. Nah, maka disederhanakan jadi 4/5 dikali Celcius. Nah, begitu juga dengan Celcius ke Fahrenheit.
Lihat Fahrenheit, Fahrenheit itu skalanya 180 ya. Jadi 180 kita bagi 40 ya. Bisa ya, bagi 20 ya. Bagi 20 itu 9, dibagi 100 dibagi 20 itu 5. Jadi disederhanakan aja skalanya setiap yang kita cari, jadi 9/5 dikali derajat Celcius yang nanti diketahui ditambah 32. Kenapa ditambah 32? Karena di sini ada titik tetap bawah atau titik bekunya 32 derajat Fahrenheit. Kan yang ditanyakan Fahrenheit. Jadi ini rumusnya ya. 9/5 ditambah C, 9/5 dikali C tambah 32. Ingat ya, kalau untuk menghitung ini, maka kamu utamakan dulu perkalian. Perkalian, baru pembagian, baru tambahan, baru pengurangan ya. Jadi kabataku kali bagi tambah kurang. Nah, bagaimana kalau dari Celcius ke Kelvin ini? Celciusnya, angka suhu Celciusnya ditambah 273. Kenapa 273? Oh, ini kenapa nih nggak ada perperan? Karena kan dari Celcius 100 skalanya, Kelvin juga 100 skalanya. Jadi 100 dibagi 100, 1. Nah, itu berarti nggak perlu diperkalikan lagi ya. Kalikan 1 hasilnya jadi sama aja, jadi nggak usah ditambahkan 1 lagi. Celcius ditambah 273 karena ini Kelvin, titik tetap bawahnya adalah 273 ya. Nah, ini dari Reaumur ke Celcius, ke Fahrenheit juga bisa, ke Kelvin juga bisa. Ini rumusnya ya. Dari Celcius ke Reaumur 5/4 dikali Reaumurnya, dikali suhu Reaumurnya nanti yang diketahui. Kalau dari Reaumur ke Fahrenheit 9/4 dikali skala Reaumur ditambah 32 yang tadi ya, karena titik tetap bawahnya 32 pada Fahrenheit. Kalau pada Kelvin C ditambah 273 atau Celcius ditambah 273 atau 5/4 kali R tambah 273. Jadi kalau misalnya Celciusnya udah diketahui, maka tinggal ditambahin aja Celcius yang udah diketahui ditambah 273. Tapi kalau misalnya Celciusnya belum diketahui, kamu pakai rumus yang ini, yang 5/4 dikali R tambah 273 ya. Jangan lupa yang dikalikan, yang dihitung yang perkalian dulu, baru dibagi, baru ditambah 273. Nah, pokoknya semua konversi, semua skala itu ada konversinya. Dari Fahrenheit ke CRK ada, dari Kelvin ke CRF ada. Jadi sini rumusnya ya. Tinggal dilihat saja rumusnya. Kalau ini dikurang ya. Kalau dari Fahrenheit dan dari Kelvin itu dikurang. Nah, langsung aja ke contoh soal ya. Contoh soal nomor 1. Pada siang hari, suhu kamar adalah 30 derajat Celcius. Nah, berarti ini adalah suhunya Celcius. Suhu itu kan simbolnya T ya. TC, suhunya Celcius itu adalah 30 derajat Celcius. Ini derajatnya harusnya ya. Berapakah suhu kamar ini jika diukur dengan skala Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin? Berarti kita konversi dari Celcius ke Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Masih ingat rumus yang tadi? Nah, sebelum kita mulai menjawab, kita cari dulu diketahuinya. Biar apa? Biar gampang kamu mengerjakannya. Apa yang diketahui? Yang diketahui adalah suhu Celciusnya. Berarti T itu suhu, C itu Celcius. Suhu Celciusnya adalah 30 derajat Celcius. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah suhu dari Reaumur, lalu suhu dari Fahrenheit, dan suhu dari Kelvin. Nah, ini adalah yang ditanya, belum tahu berapa. Nah, tinggal dijawab. Jawabnya berarti pakai rumus yang tadi. Nah, untuk mencari Reaumur dulu ya. Reaumur sama dengan, untuk mencari Reaumur kan tadi rumusnya apa? 4/5 dikali C.
maksudnya adalah skala atau suhu Celciusnya. Nah, ini berapa nih C-nya? 4/5 dikali tadi suhu Celciusnya adalah 30 derajat Celcius. Jadi dikali 30. Nah, ini kan tinggal ini bisa coret ya, sama-sama dibagi 5. Ini habis. 5 dibagi 5, 1 ya. 30 dibagi 5, 6. Nah, jadi tinggal dikalikan aja. 4 kali 6 sama dengan 24 derajat reaumur. Jadi dari Celcius 30 derajat Celcius, tapi kalau misalnya diubah ke reaumur jadi 24 derajat reaumur. Itu kalau yang dari Celcius ke reaumur. Masih ada Fahrenheit dan Kelvin belum diketahui, belum dijawab. Lalu kita cari lagi sekarang yang Fahrenheit. Masih ingat rumus Fahrenheit? 9/5 dikali C. 9/5, C-nya tadi berapa? Sama ya. C-nya adalah 30. Maaf. 9/5 dikali C ditambah 32. Udah tinggal dimasukin aja angkanya. 9/5 dikali 30 ditambah 32. Nah, yang kamu hitung yang perkalian sama pembagian dulu. Ingat, kabataku. Kabataku. Kali, ini itu kali, itu perkalian, bagi pembagian, tak penambahan, ku pengurangan ya. Jadi ini dulu yang diutamakan perkalian. Kabataku kali bagi tambah kurang. Berarti ini dulu yang kamu hitung. Ini bisa dicoret ya, sama-sama dibagi 5. 1, 30 dibagi 5, 6 ya. Tinggal dikalikan aja. 9, 1 kan sama aja 9 ya. 9 kali 6 sama dengan 54. 54 ditambah 32. Hasilnya adalah 5. Hasilnya adalah 86 derajat Fahrenheit. Nah, berarti ini ya. Nah, sekarang tinggal kita cari deh yang kita batasin dulu ya biar gampang. Sekarang kita tinggal cari yang dari Celcius ke Kelvin. Dari Celcius ke Kelvin lebih gampang lagi rumusnya, yaitu C tambah 273. C-nya 30 derajat, dan 30 ditambah 273. Hasilnya adalah 303 Kelvin. Nah, kalau Kelvin nggak pakai derajat ya. Nah, ini adalah jawaban dari nomor 1. Boleh kamu screenshot ya, biar lebih paham. Tapi mohon maaf kalau tulisannya agak jelek ya, karena ini pakai rumus agak susah ya. Nah, ini hapus dulu ya, biar bisa menjelaskan di soal berikutnya. Nah, nomor 2, suhu suatu ruangan yang memiliki pendingin udara adalah 70 derajat Fahrenheit, 77 derajat Fahrenheit. Berapakah suhu ruangan ini jika diukur dalam skala Celcius, reaumur, dan Kelvin? Sama ya, tinggal dikonversi aja dari Fahrenheit ke Celcius, dari Fahrenheit ke reaumur, dan dari Fahrenheit ke Kelvin. Ya, tadi rumus yang tadi. Nah, ini dari Fahrenheit ya, berarti kamu pakai rumus yang ini. Karena yang ditanya dari Fahrenheit, yang diketahui derajatnya Fahrenheit. Maka kamu pakai rumus yang ini. Benar rumusnya. Kita cari dulu diketahuinya. Apa yang diketahui? Yang diketahui adalah suhu Fahrenheit-nya
77 derajat Celcius. Angkanya ini derajat ya. 77 derajat Celcius. Yang diketahui, yang ditanya adalah derajat R itu reamur, derajat reamurnya belum ada. Derajat Fahrenheit-nya juga belum ada, nanti kita cari. Lalu derajat Kelvin, derajat Kelvinnya juga belum ada. Ya, jadi tinggal kita cari aja pakai rumus yang tadi ya. Jawab. Pertama kita cari dulu derajat. Oh, salah ya, bukan ini ya. Salah. Nah, soalnya ini ya. Yang diketahui dari soal ini adalah derajat Fahrenheit sama dengan 77 derajat Fahrenheit. Ini derajat ya, anggap aja ini derajat. Nah, yang ditanya tadi apa? Yang ditanya itu derajat Celcius, reamur, dan Kelvin. Bisa aja gini, C, F, C, R, dan F-nya berapa? Belum ada. Kita cari sama-sama ya. Jawab. Pertama kita cari derajat Celciusnya dulu. Untuk mencari derajat Celcius, rumusnya adalah 5/9 dikali F dikurang 32. Nah, tinggal kamu lagi ya, 5/9 dikali F-nya tadi adalah 77 kurangi 32. Nah, ini tinggal kamu. Ini kamu kurangi dulu. 77 dikurang 32 adalah 45. Ya. Jadi cara menghitungnya berarti kamu harus kali dulu baru dibagi. Nah, 5/9 dikali 45. Nah, ini tinggal kamu coret aja ya, sama-sama dibagi 9. 9 bagi 9 adalah 1, kemudian bagi 45 adalah 5. Jadi, derajat Celciusnya adalah 5 dikali 5 sama dengan 25 derajat Celcius. Ya. Nah, sekarang kita mencari skala reamur. Nah, skala reamur rumusnya adalah 4/9 dikali dalam kurung R F ya, F dikurang 32. 3 ya, 32. Kurang 32. F-nya 77, ini langsung aja ya, karena tadi sudah kita ketahui kan, F-nya adalah, kalau F dikurang 32, berarti 77 dikurang 32, yaitu 45, jadi langsung aja, kali 45. Kalau dalam kurung, berarti kalau misalnya nggak ada perkalian, berarti ini dikali ya. Nah, sama aja ya, tinggal di coret kalau bisa sama-sama dibagi. 9 dibagi 9, 1, 45 dibagi 9, 5. Udah tinggal dikalikan saja. 4 kali 5, kemudian 4 kali 5 sama dengan 20 derajat reamur. Nah, sekarang kita cari suhu dari Kelvin. Nah, untuk mencari suhu dari Kelvin, rumusnya adalah 5/9 dikali F
kurang 32 ditambah 273. Nah, ini udah kita ketahui ya, F dikurang 32 itu adalah 77 dikurang 32 sama dengan 45. Ya, berarti ini 5/9. 5/9 kali F dikurang 32 udah dapat yang ini ya. Jadi kita nggak usah hitung lagi, nggak apa-apa. Nah, ini kan sama ya, 5/9 kali F kurang 32, hasilnya tadi 25. 25, tapi ditambah lagi dengan 273. Karena titik bekunya Kelvin adalah 273. Hasilnya adalah 298 Kelvin ya. Jadi ini adalah hasilnya kalau dari 70 derajat Fahrenheit kita ubah menjadi Celcius jadi 25 derajat Celcius. Kalau ke reaumur jadi 20 derajat reaumur, kalau ke Kelvin menjadi 298 Kelvin ya. Semoga kamu paham ya. Ini agak banyak rumusnya, tapi kamu lihat aja rumus yang tadi nanti diberikan PowerPoint-nya. Tapi sebelumnya kamu download dulu aplikasi PowerPoint atau Microsoft Office di handphone kamu agar bisa dibuka PowerPoint-nya. Cukup sekian dari Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.